Wah, aku 1 bulan langsung dapat 30 juta. That's a fucking bullshit. Orang-orang yang flexing di sosial media tentang kesuksesannya itu hanya 1% dari total populasi. So, kalian sering terus scroll sosial media terus-terusan, mau itu TikTok, Instagram, YouTube, dan kalian merasakan bahwa banyak orang yang flexing. Scroll dikit ada orang flexing, dia bisa berjualan A dengan omset sekian. Scroll dikit ada orang flexing tentang lukisannya, mendapatkan uang sekian. Ataupun banyak hal yang banyak orang flexing di sana. Dan lambat laun masuk ke alam bawah sadar kita bahwa muncul rasa aneh bercampur aduk. Rasa ingin, rasa iri, rasa tidak sabar untuk mencoba. Ataupun kayak FOMO gitu dibilangnya. Katakanlah hari ini kamu lihat ada orang flexing, dia berhasil menjual kopi dan mendapatkan keuntungan sebulannya itu sekian puluh juta. Itu angka yang fantastis. Lalu kalian langsung riset. Aku pengen jualan kopi juga nih, orang bisa, gue harus pasti bisa gitu. Kalian riset, kalian belajar marketingnya, kalian belajar distributornya, kalian lihat tempat, kalian riset lagi, riset, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Di saat kalian riset dan kalian istirahat, besoknya kalian lihat lagi scroll sosial media, ada orang yang jualan es teh dengan omset yang besar tetapi COGS-nya atau HPP-nya tuh lebih rendah. Kalian riset lagi, oh ini pasti cuan nih. Riset lagi, bagaimana tehnya, kalian udah keluarin modal dan lain-lain. Ternyata nggak menghasilkan secara langsung di 1 bulan pertama itu omsetnya sesuai dengan orang yang flexing tadi. Di saat kalian istirahat, kalian lihat lagi. Ada orang yang flexing, dia menjadi content creator dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Kalian coba langsung menjadi content creator. Kalian coba, kalian riset, kalian lihat viewers, YouTubers ataupun influencer, bagaimana mereka melakukan content creator dan bisa mendapatkan uang, monetize dalam situ. 1 bulan pertama kalian coba, ya viewers lumayan lah, sedikit-sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada goals yang tercapai. Kemarin jualan kopi nggak jadi, jualan teh nggak jadi. Walaupun udah mengeluarkan effort, waktu, tenaga, pikiran, semuanya. Menjadi content creator, langsung menyerah gitu. Itu adalah efek dari kita scroll sosial media terlalu lama. Ini nggak semuanya, cuman saat bisa kita scroll sosial media terus-terusan, banyak sekali orang yang flexing. Nyatanya apa? Nyatanya adalah orang yang flexing di sosial media itu hanyalah 1% dari total populasi. Jadi yang kita lihat itu adalah 1%. Jadi misalkan ada 100 orang, itu hanya 1 orang saja yang berhasil sukses. Bukan berarti kita harus, oh nggak apa-apa nggak sukses. No, tapi kebalikannya. Orang yang flexing itu adalah orang yang emang nggak diceritain gitu. Bagaimana mereka memulainya tuh nggak diceritain, pahit-pahitnya tuh nggak diceritain. Tahu-tahu dia udah sukses di 2 tahun selanjutnya, diceritakan di YouTube. Dengan menggugah rasa, entertain, menghibur. Wah, aku 1 bulan langsung dapat 30 juta. That's a fucking bullshit. Tapi karena mereka ingin menghibur, ingin entertain orang-orang, mereka kasih bumbu-bumbu seperti itu. Omsetnya benar misalkan 30 juta. Tapi mereka agak mendapatkan sedikit kebohongan. Tapi itu yang terjadi. Itu yang kita konsumsi. Kita berpikir bahwa kenapa orang-orang sukses? Kenapa gue nggak sukses? Kenapa gitu? Gimana caranya gue sukses secepat itu? Secepat mungkin. Gue nggak mau ketinggalan dan akhirnya gue tergesa-gesa dan tanpa persiapan apapun. Dan gue cuma pengen bilang bahwa orang-orang yang flexing di sosial media tentang kesuksesannya itu hanya 1% dari total populasi. So, the other side, it's okay. Kita harus tahu perjuangannya itu dari mana. Kita punya alur kita sendiri, kita punya fokus kita sendiri, dan kita harus tahu tujuan awal di kita itu seperti apa. Misalkan gue dulu, saat orang-orang jualan thrifting, gue ikut jualan thrifting juga. Because gue FOMO. Di saat orang lagi rame-rame internship, gue lepas thrifting gue mau internship gitu. Uang ngalir. Cuma karena FOMO itu, apa yang kita konsumsi di sosial media itu menjadi racun gitu bagi otak kita, bagi hasrat kita. Ada orang ini, aku ikutin. Ada orang itu, aku ikutin. Oh ternyata omsetnya tinggi juga ya. Berbisnis saham, kripto. Kripto gue sampai rugi. Ya karena mungkin persiapan gue yang kurang dan gue hanya bermodalkan FOMO gitu. Akhirnya pas gue ditanya, Jang, goals kamu apa? Dengan sangat lama gue menjawab pertanyaan itu. Dan di akhir gue gak bisa menjawab itu. Goals gue apa? Gue gak tahu, gue cuma pengen jadi sukses. Sukses is not a goals. Sukses is a result. Dan gue gak bisa menjawab pertanyaan sesimpel itu waktu itu. Dan sekarang di saat gue udah set goals gue seperti apa, gue pengen di 5 tahun ke depan full konten, kerja di perusahaan yang stable, mempunyai beban tanggungan yang sedikit, dan juga karena gue mau fokus nyekolahin adik-adik gue. That's a goals. Untuk menjadi posisi manager di umur sekian, content creator di bulan ini gue achieve viewers segini, achieve subscriber segini, achieve many things. That's a goals. And the result, monetize, uang, fame, ataupun mungkin ya gue suka sih mengeducational orang-orang gitu. Jadi karena kita berbagi rasa aja. Dan untuk mencapai goals itu, gue harus mengorbankan waktu gue, effort gue, badan, pikiran, bahkan uang juga mungkin harus dikeluarkan. Sesimpel mungkin beli alat-alat, beli kamera, beli mikrofon, dan lain-lain. Untuk mencapai itu butuh waktu yang lama banget.
Apa bisa dalam 1 bulan? Apa bisa dengan waktu singkat? Bisa. That's a miracle. Itu adalah keajaiban. Dan mungkin keajaibannya datang di dalam diri kamu. Setelah mendapatkan keajaiban, misalkan bisa FYP dalam waktu 1 hari. The hardest part is mempertahankan persona kamu di hari selanjutnya. Karena orang-orang sekarang banyak mengkonsumsi sosial media 1 hari, besok lupa. PR-nya kamu adalah bagaimana caranya, misalkan kalau goalsnya jadi content creator, misalkan hari ini bisa melakukan keajaiban, miracle, FYP, bagaimana caranya besok bisa berkelanjutan? That's the hardest part. Tapi bagaimana bila orang yang tidak mendapatkan FYP gitu dalam waktu singkat? Misalkan orang yang membangun personanya pelan-pelan, bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat. Mereka punya loyal customer, mereka punya loyal subscriber, followers. Mereka juga sama membangun. Maupun ada keajaiban, maupun kita berusaha dari nol. Itu semua kita udah ada jalannya. Tinggal kita bisa memaksimalkan fungsinya aja. So in the end, gak ada salahnya untuk scroll sosial media. Namun diingatkan bahwa sosial media kan tujuan untuk entertain. Ada mungkin ya edukasi juga beberapa, cuman gak sebanyak entertain. Jadi apa yang kita konsumsi di sana itu sebenarnya adalah hiburan untuk memuaskan nafsu kita. Ya seperti tadi, ada orang yang berjualan flexing, bla bla bla, omset sekian juta. Ada orang yang kripto berhasil naruh duit di sini 8 juta dan itu berputar hanya dalam 3 hari menjadi 16 juta, 18 juta ataupun jadi 25 juta. Kenaikannya 100% ke atas gitu. Dan itu hanya hiburan. Di other side, memang dia pengen mengedukasi. Tapi ujungnya hiburan dan gimana caranya dia dapat follower dan dibumbui kebohongan-kebohongan. Apakah salah? Enggak. Yang salah adalah kita menginterpretasikannya seperti apa. Jangan pernah nyalahin orang. Salahin diri sendiri. Itu dari guru gua. Dia ngomong kayak gitu. Bijaklah menggunakan sosial media dan bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan hal baik. Jangan sampai sosial media itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih buruk lah. Ataupun orang yang setidaknya terpuruk gitu. Setiap hari scroll sosial media. Nafsunya terpenuhi. Tapi actionnya nggak ada, still shame bullshit. Kalau punya fokus tujuan, fokus dari sekarang, set target sekarang, jalannya sangat sulit, berliku-liku, banyak tebing, banyak jurang, banyak banget obstacle yang menanti. Tapi dari situ mungkin kita bisa belajar bahwa ini adalah seni dalam sebuah proses. Dan di saat kita sampai ke goals kita, misalkan kalian punya goals apapun itu, sampai di ujung jalan, jalan selanjutnya akan lebih mudah, akan lebih menyenangkan. Kenapa gue berbicara seperti ini? Karena ada goals gue yang sudah tercapai. Ternyata itu 1 tahun growing di sosial media TikTok dan gue pengen punya viewers segini, followers segini, dan kedepannya ternyata sangat mudah untuk menjalankannya. Kita punya jalur masing-masing, kita punya jalan masing-masing, tergantung kita mengolahnya seperti apa. Jadi fokus ke tujuan. You have to be focused and you have to be focused. Say that to us. My name is Jang and if you like my content about life or career, some about Chinese, you can like, comment, and subscribe. Good luck.